Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus simple tenses, cara mudah belajar simple tenses. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tenses itu sendiri. Pengertian. Menurut Cambridge Dictionary, tenses adalah any of the forms of a verb which show the time at which an action happened, atau bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya I sang yesterday yang terjadi di masa lampau atau kemarin harinya. Kemudian I sing every day yang merupakan present tense yang terjadi saat ini. I will sing tomorrow atau future tense yang terjadi di kemudian hari atau keesokan harinya. Penamaan tenses. Ada 3 macam waktu yang digunakan di dalam tenses, yaitu past tenses. Contohnya I sang, saya telah bernyanyi, yang menunjukkan waktu sudah lampau. Kemudian present tenses, contohnya I sing atau she sings, yang artinya saya sedang bernyanyi atau dia wanita sedang bernyanyi, yang menunjukkan kegiatan saat ini. Future tenses, contohnya I will sing, yang berartikan aku akan bernyanyi, yang berartikan kegiatan yang akan dilakukan keesokan harinya. Ada beberapa aspek di dalam tenses. Yang pertama, tingkat kesempurnaan peristiwa atau perbuatan. Simple bersifat umum atau general. Continuous bersifat khusus atau spesifik. Perfect lebih menekankan kepada hasil atau result. Perfect continuous menekankan pada durasi atau duration. Ada tabel tenses. Yang pertama ada tenses past, present, dan future. Kemudian ada aspek simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Ini dikaitkan sesuai tabelnya, yang kemudian dihasilkan beberapa tenses, yaitu simple past, simple present, simple future, past continuous, present continuous, future continuous, past perfect, present perfect, future perfect, past perfect continuous, present perfect continuous, dan future perfect continuous. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai simple, kemudian pola simple tenses. Dalam pola simple tenses ada 2 macam, yaitu verbal dan nominal. Verbal menggunakan kata kerja atau verb dengan rumus subject plus verb plus object. Contohnya, I eat bread every morning. I di sini merupakan subjek, kemudian eat sebagai verb atau kata kerja, bread di sini sebagai objek, dan every morning sebagai komplement. Kemudian nominal. Nominal di sini memakai to be atau is, am, are. Nah, rumusnya subjek plus to be plus non-verb. Jadi apapun selain verb atau bukan kata kerja. Contohnya, I am student of junior high school. I di sini sebagai subjek, am sebagai to be, student sebagai non-verb atau yang bukan kata kerja, kemudian junior high school termasuk sebagai komplement atau pelengkap. Kemudian ada rumus verbal simple tenses. Yang pertama simple past dengan rumus subject plus verb 2 plus object. Contohnya, I watched a movie yesterday. I di sini sebagai subjek, watch sebagai verb 2 atau kata kerja yang sudah terjadi di masa lampau, a movie sebagai objek, dan yesterday sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Kemudian simple present dengan rumus subject plus verb 1 s or es plus object. Contohnya, I watch a movie today. I di sini sebagai subjek, watch sebagai verb 1, a movie sebagai objek, dan today sebagai adverb of time. Kemudian she watches a movie today. She sebagai subjek,
watches sebagai verb one yang ditambahi s or es, a movie sebagai objek, dan today sebagai adverb of time. Note, she, he, it atau yang bersifat tunggal adalah verb menggunakan verb 1 ditambah s or es. Dengan ketentuan verb 1 ditambah is adalah kata kerja yang berakhiran ch, o, s, sh, x, dan z. Seperti contohnya watches, washes, does, etc. Kemudian simple future dengan rumus subject plus will plus verb 1 plus object. Contohnya, I will watch a movie next week. I di sini sebagai subjek, will sebagai keterangan dari simple future, watch di sini sebagai verb 1, a movie sebagai objek, next week sebagai adverb of time. Kemudian penggunaan simple tenses. Di sini saya memiliki contoh untuk gambar. Seorang anak laki-laki sedang makan. Jadi simple past tense-nya adalah he ate breakfast yesterday morning. Simple present tense-nya he eats breakfast every morning. Dan simple future tenses-nya adalah he will eat breakfast next morning. Nah, kemudian bentuk contoh nominalnya adalah simple past-nya they were in studio for exercising yesterday. Simple present-nya they are in studio for exercising today. Dan simple future tenses-nya they will be in studio for exercising tomorrow. Latihan soal. Cukup sekian setelah kalian menjawab soal-soal sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.